Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Pak De mau kemana Pak De? Warung. Saya mau ke warung beli obat. Habis ngecor teman-teman. Sudah selesai ngecornya. Waktu istirahat jam 5. Kita lihat udah digosok atau belum. Oke teman-teman, kesempatan sore hari ini baru bisa ngonten teman-teman. Dari kemarin tuh pengen hiburan, pengen refreshing, cuman belum bisa. Ini baru bisa. Lihat daun singkong nih teman-teman, bisa pengen buat lalapan ya. Masih hijau-hijau banget tuh. Nggak banyak sih, cuman enak ini kalau dibuat lalapan. Apalagi sambalnya itu sambal apa namanya, sambal lamongan, istimewa. Wah, sore hari teman, terocok pada apa, mau tidur seperti biasa ya. Kita jalan-jalan sore. Baru bisa ngonten sudah 6 hari ini ya, hampir 1 minggu libur. Nggak kerasa. Nah, lanjutan untuk konten yang sebelumnya. Konten sebelumnya kan mengenal mandi ya sebenarnya. Kalau burung-burung kalian dengan kontenku yang sebelumnya ini dirasa trouble, agresif, nakal, ngeban, lowo ya, nggak sembuh ataupun belum mau sembuh, bisa dipastikan teman-teman daerahmu tuh nggak cocok. Nggak cocok saya katakan tuh nggak cocok ataupun kurang cocok lah. Dan untuk penyesuaian itu butuh waktu yang gimana ya, kalau ngomongin penyesuaian tergantung kondisi burungnya teman-teman. Kalau memang dia mudah beradaptasi ya itu akan lebih cepat, tapi kalau memang dia lambat ataupun sulit beradaptasi ya kembali lagi akan lama sembuhnya. Ngomong-ngomong tentang adaptasi ya, adaptasi itu kayak teritorial teman-teman. Dia tuh punya kayak semacam teritorial lah. Kenapa saya katakan adaptasi ya ataupun teritorial, agar mudah dipahami teman-teman. Nah, dikarenakan rata-rata burungan trouble itu di daerah yang bisa dikatakan sih panas. Kalau untuk daerah-daerah wilayah Depok ya mungkin, terus Bogor ya, yang suhu apa namanya, udaranya itu terbilang masih adem, saya katakan masih adem. Jakarta pun ada yang adem teman-teman, nggak cuman di Depok dan di Bogor ya. Dulu aku pernah nyinggung tentang burung merebat kok sampai ditaruh di ruang AC kan, pernah tak singgung seperti itu ya. Cuman teman-teman ini fokus ataupun beracu ke rawatan, percaya diri lah, ibaratnya itu lebih percaya diri dengan rawatan. Karena gimana ya, kalau ngomongin rawatan itu sih yang terpenting itu kan udah jelas tipsnya, triknya itu bagaimana, penanggulangannya itu bagaimana. Tapi kan di sini teman-teman itu beracu ke apa ya, banyak beracu itu ke konten-konten baku, dalam artian tak suruh gini langsung kayak gini, tapi nggak melihat kondisi sekitar, nggak melihat kondisi cuaca ataupun suhu udara di sekitar kalian. Jadi semua itu bertolak belakang. Ada yang cocok, ada juga yang memang bisa dikatakan gak cocok. Nggak tahu karena kondisi lingkungannya yang memang penempatannya juga panas, atau memang si owner atau perawat ini kurang paham harus bagaimana, karena dia melihat itu baku.
baku itu ibaratnya tak suruh nyemplung kali ya nyemplung kali, nggak peduli itu, nggak tahu airnya di sana itu dalam atau enggak lah, bahasa omong-omongnya itu seperti itu teman-teman. Kalau kebetulan tempatmu itu kalinya itu dalam ya kamu meninggoy, tapi kalau kebetulan kalimu itu cetek ya ya kamu sukses seperti itu aja, ataupun mendapat cuan banyak. Untuk menempuh ataupun mendapatkan sesuatu itu memang butuh pengorbanan ya. Terutama pengalaman itu ibaratnya itu nggak bisa dibeli dengan uang teman-teman. Kalau nggak ngalamin kalian nggak akan tahu. Makanya ada peribahasa itu, kowe ngerti apa kayak gitu kan, itu peribahasa. Nah untuk teman-teman nih, tips-tips untuk menanggulangi ya ketika murai batu ataupun burung ini panas dalam, itu ya itu tadi ya, satu mandi, penempatan yang kedua, yang ketiga itu umbaran itu perlu apa enggak sih? Perlu teman-teman. Burung terbang itu kan kayak mengibaskan sayap, jadi dia itu ada relaksasi lah istilah, itu sangat ya bisa dikatakan membantu. Makanya kalau umbaran itu butuh nggak butuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Butuh untuk teman-teman yang memang nggak bisa ngondisiin burungnya, masih nakal, masih ngelowo, masih ngeban, silahkan diumbar. Dan umbaran pun itu nggak menjamin akan sukses teman-teman. Kalau tempat kalian panas seperti itu, nggak akan menjamin. Semua itu hanya membantu ataupun ya bisa dikatakan support lah ya. Kalau udah seperti itu umbar udah nggak bisa, tetap ngeban, mandi malam, embun pagi masih tetap ngeban, ngelowo ya. Jalan satu-satunya teman-teman harus beli multivitamin teman-teman. Multivitamin, aku nggak jual multivitamin. Mungkin kalau aku jual mungkin aku kaya ya, cuman aku males jual-jual begitu teman-teman. Kalau dirasa bahan bakunya ada, bisa dibeli ya kan, ngapain aku harus bikin dan menjual. Contoh ya, Metabolis yang dijual itu Air Sakti punya siapa ya, punya Mbak Umi Kasum ya. Air Sakti airnya memang bener sakti teman-teman. Karena apa? Murai yang ngeban, yang trouble, yang ini itu ya, itu bisa anteng. Dan murai yang nguklukan bisa bongkar materi. Karena bukan karena airnya, jadi semua itu berhubungan teman-teman. Tempatmu panas ya toh, diberikan extra fooding full ya, protein nutrisi nggak keserap dalam tubuh dengan bagus, karena yaitu tadi metabolisme tubuhnya itu nggak mampu mencerna. Alhasil diberikan air sakti ini, burung langsung bongkar materi. Karena apa? Adem, nggak dehidrasi, nggak panas dalam. Jadi semua itu satu masalah ya, ataupun beberapa masalah, mohon maaf, diberikan satu metabolis ataupun ya multivitamin. Intinya itu meredakan panas dalam dan membantu menyetabilkan kondisi tubuh teman-teman, agar burung ini tidak panas dalam. Jadi nutrisi yang diberikan itu bisa dikatakan bisa diserap dengan baik oleh tubuh si burung. Seperti itu. Apa sih? Silahkan cari teman-teman di internet. Metabolis ataupun bisa dikatakan itu multivitamin yang tinggi antioksidan, ataupun bisa meredakan antioksidan. Di situ biasanya ya asam amino itu berperan penting. Karena asam amino ini dia ini kayak apa ya? Mengurai makanan ya. Mengurai lah, ataupun memisahkan bahasa
orang bodohnya ya kayak saya ini mungkin gampang memisahkan sari-sari makanan ataupun sel-sel makanan, mana yang jadi vitamin A, mana yang menjadi vitamin D, mana yang menjadi vitamin E, dan seterusnya ya. Terus menyalurkan ke sel-sel darah, membantu menyalurkan, menyebarkan ya, agar menjadi power dan tenaga. Kalian olahraga setiap hari teman-teman ya. Makananmu hanya nasi putih tok, lemes teman-teman, lemes. Terus kalian olahraga setiap hari ya kan, makanannya telur yang bergizi ya, tetap fresh, sehat, staminanya dapat. Stamina itu dari mana? Dari makanan ya. Olahraga itu hanya membantu menguraikan, bukan stamina itu didapat dari olahraga. Itu salah besar teman-teman. Lah sampean makan ya, makan nasi putih, minumnya air putih ya, sampean keliling lari stadion terus ya, menggeh nggak lama ya teman, nggak lama sampean geblak teman-teman. Tapi kalau makanan kalian, minuman kalian cukup, multivitaminnya cukup ya, mengandung protein yang cukup ya, itu akan menghasilkan stamina dan power ataupun tenaga. Sebenarnya itu sama, nggak pemain burung, pemain ayam itu sama, pemain merpati itu juga sama, seperti itu. Jelas teman-teman, tak kasih gambaran lagi ya. Sampean nih olahraga setiap hari ataupun olahraga lari rutin, makananmu hanya nasi putih dan minumannya air putih ya, olahraga terus, apakah staminanya dapat? Ya nggak bakalan teman-teman. Beda dengan yang diberikan makanan yang tinggi protein, minumannya juga ada jus, ada manis-manisan, mengandung gula ya kan, itulah menjadi stamina. Nah, si asam amino itu tak ibaratkan olahraga. Itulah asam amino. Ini tak ibaratkan ya, bukan asam amino itu olahraga, itu bukan. Tapi persamaan. Tak gorek-gorekan teman-teman. Nek ramudeng kebangetan sampean iki. Nah, kita di sini aku nggak ada pulpen ya. Nggak ada pulpen. Ini makanan ya. Makanan nih, garis olahraga ya, jadilah stamina dan power ya. Nah ini makanan iki manusia, iki manuk teman-teman ya. Makanan, minuman, multivitamin ya. Ini ada asam amino. Asam amino itu dari mana? Nih, asam amino dari mana? Ya, kalian cari. Jadilah power, stamina. Kenapa burung diberikan nutrisi banyak cukup, kok nggak ada powernya, nggak ada staminanya? Beraknya pasti gelembung-gelembung, panas, berkapur. Jadi mbok whey panganan sing high protein pun ya, kalau pencernaan ini nggak bagus, kekurangan asam amino dan lain sebagainya, kuwi tetap teman-teman. Jadi cuman jadi apa? Jadi TAI tok. Paham teman-teman? Muga-muga paham teman-teman. Aku nggak merasa pintar loh ya. Aku hanya sedikit membantu lah untuk teman-teman ini paham dengan apa yang saya maksud. Semoga sih paham. Jadi burungmu itu diberikan, ya ada yang mengatakan burungnya udah diberikan extra fooding full pagi siang sore, tapi kok nggak jambrok ya. Ya kekurangan multivitamin ini apa? Multivitamin itu apa sih? Sekalian cari multivitamin itu apa. Engkau suwe-suwe sampai ini paham teman-teman. Paham. Dari situ itu namanya menguraikan. Multivitamin itu apa? Apakah vitamin A atau vitamin B ya? Metabolisme itu apa? Multivitamin dan metabolisme itu beda teman-teman. Beda. Jadi
kebanyakan teman-teman tuh yang bingung di sini, atau mau tak uraikan, tapi kayaknya kalau tak uraikan ya nggak ada usahanya teman-teman. Kalian nggak ada usahanya mencari tahu seperti itu loh. Nek tak uraikan ya nanti tak uraikan, kira-kira nanti tak uraikan. Kalau memang dirasa kalian sudah mumet lagi, tak uraikan. Kalau memang nggak ketemu seperti itu. Jadilah burung diberikan jangkrik 33 ataupun 55. Powernya kencang, volumenya kencang om, staminanya bagus, mainnya kuat bersesi-sesi. Karena apa? Kondisi badannya ataupun tubuhnya itu bagus. Yang dikatakan bagus itu ya teman-teman, metabolismenya itu bagus. Metabolisme itu apa? Penguraian. Makanya burung yang istilahnya apa ya, kayak beraknya itu berkapur, berair lah, yang kayak berbusa, itu metabolis dan metabolisme kuwi beda. Metabolismenya itu gak bagus, makanya diberikan metabolis. Paham? Muga-muga kalian lu paham. Ora paham dan kalah ya teman-teman. Mungkin itu yang tak sampaikan. Nanti tak sampaikan lagi, ataupun nanti aku pengen live lah. Ini kayaknya sinyalnya bagus, nanti kita live lah ya di next konten berikutnya. Tak live ataupun nanti malam kalau memang sinyal bagus kita live streaming. Oke, sementara gitu dulu yang tak sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk konco-konco dan teman-teman semua. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.